mulai malam ini hamba bertaubat. Hamba bertaubat ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh, jadi Ustaz Samsul ini satu pesantren dengan Burhan Faisal rupanya ya? Betul, Pak. Dia itu calon mantu saya. Dia kan anaknya Pak Anwar, itu loh yang punya percetakan besar di Pasar Rebo. Ngomong-ngomong, berapa dekat nih Nak Samsul dengan Nak Burhan ini? Kami sangat dekat, Pak. Dulu kami satu kamar waktu di pesantren. Tapi apa benar dia calon menantu Bapak? Oh, ya benar. Dia sudah memberikan cincin malahan untuk Sylvie. Agak aneh ya, Pak? Agak aneh. Maksudnya bagaimana agak aneh? Saya punya informasi buat Pak Heru. Tapi saya mohon Bapak mau berjanji untuk tidak memberikan jati diri saya kepada Burhan. Ini demi kebaikan keluarga Bapak dan juga keluarga Burhan. Ya, insya Allah. Akhirnya kami tahu kalau akal Burhan itu ternyata sangat buruk sekali. Maka dari itu kami memutuskan membatalkan pertunangan putri kami Damayanti dengannya. Apalagi sekarang dia dipenjara karena ketuaan mencuri di pesantren. Sangat memprihatinkan sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kami tidak menyangka kalau akhlak Burhan itu jauh lebih buruk dari apa yang kami ketahui selama ini. Beruntung kami juga bisa segera mengetahuinya, Pak. Semoga kami sekeluarga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Mbak Damayanti pasti menyesal ya, karena sudah mengenal Burhan. Insya Allah tidak, Mbak. Pengalaman ini akan saya jadikan pelajaran hidup bagi saya. Yang artinya Allah masih sayang sama saya. Dan suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Amin ya Rob. Kasihan sekali Mas Syamsul. Dia menjadi korban fitnah yang sangat keji. Yang lebih kasihan lagi, bapaknya Samsul, mas-masnya Samsul, yang seharusnya mempercayai dia, mengayomi dia, malah ikut-ikutan, gak percaya sama dia, nuduh dia yang ndak. Sayangnya sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan kita tidak bisa menyampaikan kabar gembira ini kepadanya. Semua ini mutlak kesalahan saya. Sebagai pimpinan pondok, seharusnya saya lebih bijaksana. Zizi kan sudah mengingatkan. Tapi Kang Mas nggak mau mendengarkan Zizi. Sudahlah. Begini. Kesalahan masa lalu jangan diungkit-ungkit. Lebih baik kita berhati-hati supaya di masa datang peristiwa seperti ini jangan sampai terulang kembali. Insya Allah. Semoga Allah senantiasa melindunginya. Amin. Dengar-dengar ada santri yang disel di Polres. Apa betul, Pak? Oh iya, memang benar ada santri kami yang dipenjara. Yang dipenjara itu si gondrong itu ya, Pak? Bukan. Yang gondrong itu namanya Syamsul. Yang dipenjara namanya Burhan. Bukan dia yang dipenjara. Kalau teringat santri kami yang gondrong itu, kami merasa sangat bersalah. Karena dia hanyalah korban fitnah. Korban fitnah bagaimana, Pak? Burhan memfitnah dia.
Dan kami percaya begitu saja. Kami sudah minta maaf ke keluarganya, tapi sayang Syamsul tidak ada di tempat. Dan keluarganya pun tidak tahu di mana keberadaannya. Innalillahi. Betapa dahsyat dampak dari fitnah itu ya Pak. Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Hadi, Pak. Hadi? Astagfirullahaladzim. Syamsul Hadi. Begitu dulu ya, Pak. Salam buat Pak Kiai. Syamsul. Assalamualaikum. Halo. Saya merasa bingung. Saya merasa tidak pantas. Tapi saya nekat. Saya menjadi orang nekat yang ingin mendapatkan kebaikan. Hadirin sekalian. Marilah kita nekat menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik kepada siapa saja. Karena hanya orang-orang yang baik dan beriman yang akan selamat sampai akhirat nanti. Kalau kita merasa pernah menjadi orang yang tidak baik, maka berhentilah dan bertaubat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan Aisyah, istri beliau. Beliau berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling buruk di hadapan Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang dihindari orang lain karena takut akan kejahatannya." Alhamdulillah, sama-sama, terima kasih. Bagus sekali Ustadz. Terima kasih Pak Broto, alhamdulillah. Mari. Ya silakan Pak. Duluan Pak. Iya Pak. Bagus Ustadz ceramahnya. Terima kasih Bu. Sangat mengesankan Ustadz. Terima kasih. Sering-sering ceramah di sini Ustadz. Insya Allah Bu, insya Allah. Ustadz. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah Ustadz. Ceramah yang luar biasa. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Isinya menggugah, diksinya enak. Lulusan universitas mana? Madinah? Bukan Pak, saya pernah mondok di pesantren Kediri. Ini kartu nama saya Ustaz. Oh iya. Saya Dodi Alfat, Direktur Program Edu TV. Saya ingin bicara serius sama Ustaz. Untuk program TV saya. Bisa? Insya Allah Pak. Karena cinta ku ikhlaskan segalanya kepadanya. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam hati cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam hati cintaku berdoa, semoga suatu hari kau akan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam hati cintaku berdoa padanya. Dari Mas Samsul, Bu. Jilbab. Ada suratnya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuk dan kerasnya ibu kota, saya kirim doa semoga adikku Nadia, ibuku, dan keluargaku di Pekalongan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama surat ini saya kirimkan hadiah. Mohon diterima ini, dibeli dengan tetesan keringat yang halal. Bukan dari hasil minta-minta, apalagi mencuri. Samsul. Samsul masih hidup, masih ingat sama ibunya. Alhamdulillah. Kepada Dik Silvi. Dik Silvi, maaf dompetnya saya pinjam agak lama. Sekali lagi maaf ya. Ini saya kembalikan, tidak ada yang kurang, malah saya tambahi 50.000. Anggap saja itu sedekah saya. Terima kasih dompet Anda telah menolong saya. Salam. Sisi. Baca kitab kok sambil melamun. Apa toh sih kau pikir? Astagfirullah. Nggak ada, Kang Mas. Nggak ada. Kamu memikirkan Samsul. Kang Mas kan sudah minta maaf sama keluarganya. Kamu ingin Kang Mas melakukan apa lagi untuk membuktikan bahwa Kang Mas sangat menyesal? Atau diam-diam kamu suka sama Samsul? Tolong safnya diluruskan dan dirapatkan. Lurus dan rapatnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Tolong yang di belakang tolong diisi lagi. Burhan. Jagalah keikhlasan hamba, ya Allah. Allahu Akbar. Oh, tadi ceramahnya bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aling, gimana ceritanya? Kamu bisa ada di sini. Apa sah sholatnya makmum yang diimami sama penjahat? Nanti kalau aku jadi orang sini, sebaiknya kamu angkat kaki daripada diusir dengan tidak hormat untuk yang kedua kali. Dela. Ada apa? Mbak Silvi yang mana? Mbak Silvi yang cantik itu loh, Ustadz. Kok Ustadz jadi pelupa? Oh iya. Apa katanya?
Yang benar. Benar, Ustadz. Ustadz mau kan? Iya, Ustadz mau. Bilang sama Mbak Silvi, Ustadz juga sama gitu ya. Yes! Farel, Ustadz juga sama. Kamu kenal sama Silvi? Itu bukan urusan kamu, Burhan. Maaf, saya harus pergi karena ada pengajian lain. Karena Pak Anwar memakai bahasa transparan, maka saya pun akan menjawab dengan bahasa transparan, Pak. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku ayah dari Silvi ingin menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima lamaran Pak Anwar untuk Burhan. Mohon maaf, Pak. Apa saya tidak salah dengar, Pak? Tidak. Apa? Kamu tidak tuli kan? Ayah saya cukup bicara satu kali dan tidak perlu diulang. Ini cincin dustamu saya kembalikan. Dasar santri gadungan. Sebentar. Sebenarnya masalahnya apa? Mengapa Pak Heru menolak lamaran kami? Kami ingin penjelasan. Mari kita berdialog dengan kepala dingin. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Saya tidak perlu menjelaskan, Pak. Saya kira Pak Anwar bisa menerima alasan kami. Kalau kami jelaskan, saya takut semuanya menjadi semakin tidak enak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa menolak tanpa alasan. Tolong jelaskan. Apa jangan-jangan saya tidak diterima karena Dik Silvi sendiri sudah tidak layak buat saya? Burhan, kalau bicara itu yang sopan. Apa maksud kamu Silvi tidak layak? Coba, apa maksud kamu? Ya tahu sendirilah. Sekarang kan zaman edan. Siapa tahu aja dia sudah hamil dengan pria lain misalnya. Tutup mulut kamu. Saya sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya. Kamu tidak lebih dari sampah busuk. Dikeluarkan dari pesantren karena mencuri dan memfitnah orang. Dipenjara karena melukai orang. Dasar penipu ulung. Mana modal 40 juta yang kau pinjam untuk toko bukumu itu? Toko buku fiktif. Lalu bagaimana dengan Damayanti? Setelah kamu ditolong di Tulungagung, kemudian kamu lari ke sini. Apabila sampah itu sudah dikeluarkan dari pesantren dan tidak diterima di mana-mana lagi, apakah harus kami yang menerimanya? Bukankah lebih baik sampah itu didaur ulang dulu agar bisa berguna? Kamu lihat itu. Dasar playboy sampah. Beraninya kamu menghina saya. Apa-apaan kamu? Main tampar sekarang. Pak Budi! Pak Budi! Tuhan kamu. Siap. Amankan kurang ajar ini. Saya tidak terima. Ini harus diproses hukum. Nah, Silvi, maafkan kami. Kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kami. Kami terlalu memanjakan. Kami tidak mengontrolnya. Saya tidak tahu kalau Burhan begini. Pak, mohon maafkan anak kami. Jangan dilaporkan kepada polisi, Pak. Iya, Pak. Tindak kejahatan harus diproses hukum, Pak. Pak Budi, bawa penjahat ini ke kantor polisi. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah datang. Dela, kalau gitu Mbak Silvi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Dela siap-siap dulu ya. Iya, Dela. Silvi? Saya turut prihatin atas kejadian semalam. Saya sudah mendengar semua dari Mas Budi, Satpam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak terjebak dalam hubungan dengan pemuda yang salah. Sebenarnya kita dipertemukan oleh Burhan. Maksud Ustadz? Jika saya menceritakan yang sebenarnya, apa ini tidak akan merubah pandangan di Silvi kepada saya? Saya sampai di Villa Gracia ini karena Burhan.
Mungkin Dek Silvi belum tahu bahwa sayalah yang mencuri dompet Dek Silvi ketika di Kopaja waktu itu. Ustadz, tolong jangan bercanda seperti ini. Enggak, saya enggak bercanda. Demi Allah, sayalah yang mencuri dompet Dek Silvi. Lebih tepatnya mencopet. Lalu saya menemukan foto Burhan dengan Dek Silvi di dompet itu. Karena itulah saya sampai di sini untuk mengingatkan Dek Silvi betapa bejatnya Burhan itu. Ternyata Allah mempermudah niat itu. Mungkin Dek Silvi juga perlu tahu. Karena Burhan juga saya sampai masuk penjara. Ustadz pernah di penjara? Karena mencopet. Astagfirullahaladzim. Tapi percayalah, itu semua masa lalu saya. Kebodohan yang saya lakukan karena khilaf dan perut lapar. Setidaknya sekarang saya sudah menceritakan semua dengan jujur pada Dek Silvi. Dan Burhan juga sudah menerima ganjaran yang setimpal. Saya sengaja menceritakan semua ini pada Dek Silvi karena saya tidak mau Dek Silvi menerima berita ini dari orang lain. Saya permisi, Ustadz. Assalamualaikum. Tapi dia pernah di penjara, Ma. Dan ternyata dia yang mencopet dompet Silvi. Pencopetnya itu dia, Ma, dia. Tapi dia juga yang sudah menolongmu dari tipu daya si Burhan. Lagi pula dompetmu sudah dikembalikan, kan? Utuh. Malah dilebihkan beberapa puluh ribu. Silvi masih nggak ngerti, Ma. Kenapa ada ustadz yang berprofesi menjadi maling? Jangan ngomong sembarangan. Setiap orang pernah berbuat khilaf. Setidaknya dia berani bicara jujur. Tidak pura-pura sebagai malaikat di depanmu. Mama sih nggak peduli. Dia pernah di penjara kek, pernah diarak kek. Mama tetap suka sama dia. Yang penting sekarang dia sudah baik dan insaf. Ceramah-ceramahnya di masjid sangat menyentuh hati Mama. Tapi, Ma, cobalah melihat sisi baiknya, Sil. Masa penilaian berubah pada Samsul hanya karena tahu masa lalunya. Di dalam Islam, mencintai sesama, mencintai saudara dikaitkan dengan iman. Maaf Bu, saya boleh permisi sebentar. Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam. Mas Samsul? Ya Allah, apa kabar, Mas? Mas kapan pulang? Ibu sering sedih memikirkan Mas. Untung ada Mbak Zizi yang selalu datang menguatkan hati Ibu. Alhamdulillah, Mas baik-baik saja. Ini loh, Nat. Mas cuma pengen ngabari kamu. Jumat ini nonton ceramah pagi di Edu TV pada subuh. Jangan sampai nggak nonton. Insya Allah Mas ada dalam pengajian itu. Oh ya, beritahu juga Bapak, Ibu, Mas Ahmad sama Mas Rozak, ya. Bilang Mas kangen banget. Tapi Mas belum bisa pulang sekarang. Alhamdulillah. Iya, Mas, iya. Pasti Nadia sampaikan sama seisi rumah. Ya sudah, itu dulu ya, Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa yang budiman di seluruh tanah air. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Dailami, Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang menahan amarah, melapangkan dadanya, suka berbuat kebaikan, menyambung tali silaturahim, dan menunaikan amanah, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memasukkannya ke dalam cahayanya yang paling besar. Pemirsa yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La taghdab, wala tahzan." Ya Allah. Jangan marah. Benar kata Sisi. Becik ke titik Allah ketoro. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkata, amal yang Subhanallah. berat untuk dilaksanakan. Mas Samsul benar-benar apa adanya. Yang pertama, Sederhana, maaf ketika marah. rendah hati, Kemudian soleh. bermurah hati dalam susah. Yang ketiga, Kamu suka sama dia, Silvi? melihara kesucian. Kelihatannya sih suka, Pak. Apa perlu nih Papa mendatangi rumah dia? Siapa tahu dia belum punya calon ya, Maya? Yang benar, baik kepada orang Ya Allah, Samsul. Ya Allah, Ibu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku nggak pernah kirim kabar ke ibu. Aku selalu bikin ibu susah, bikin ibu khawatir. Harusnya aku yang pulang ke Pekalongan, bukan ibu yang kesini, Bu. Enggak, Nak. Ibu panggilin bapak sama mas-masmu. Nyampaikan maaf sama penyesalan mereka. Ya Allah. Gusti Allah sudah pelihara kamu begini baik. Sementara ibu tidak bisa. Ibu sama Nadia bisa sampai sini. Tahu dari mana? Nadia dan Mbak Zizi tanya sama Edu TV, Mas. Dan mereka memberi alamat ini. Zizi? Iya, Zizi. Dia yang selalu dampingi ibu, menguatkan ibu. Kamu nggak lupa kan sama dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ibu, Nadia, Zizi bertiga kemarin. Sebenarnya Kang Mas saya Kiai Miftah dan Lurah Pondok juga datang. Tapi mereka semua menunggu di mobil. Belum berani menemui Mas Syamsul. Pak Kiai di sini. Biar saya menemui beliau. Pak Kiai. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya harus menemui Pak Kiai di tempat seperti ini. Justru harusnya kami yang minta maaf padamu, Sob. Saya harus mencium kaki kamu. Kamu maafkan. Biarlah saya mencium kaki kamu. Itu lebih berarti daripada saya menanggung dosa ini sampai akhirat. Tidak, jangan. Tidak perlu, Pak Kiai. Tidak perlu. Justru semua kejadian ini banyak hikmahnya buat saya, Pak Kiai. Bagaimanapun juga saya tetap santrinya, Pak Kiai. Maafkan saya, Pak Kiai. Maafkan saya.
Waalaikumsalam. Oh, Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah. Ibu? Wah, sudah banyak tamu rupanya. Iya Pak, ini saya perkenalkan, ini ibu saya Pak. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ini adik saya, Nadia. Ini Pak Kiai Haji Miftah, pimpinan pondok pesantren Al-Furqan. Tempat dulu saya nyantri Pak. Oh, iya. Ini lurah pondok, dan yang di sana Zizi, adiknya Pak Kiai Miftah. Berhubung urusan kami sudah selesai, kami mohon pamit dulu. Tergesa-gesa Pak Kiai. Enggak, kok sesuatu Pak Kiai? Iya, masih banyak kerjaan di pesantren yang harus kami selesaikan. Nggih. Nere akan sugeng. Nadia juga sekalian pamit ya Mas. Besok Nadia mau sekolah. Kapan-kapan Nadia main sini lagi. Ini mau nginep di sini. Ya iya, Ra. Aku ndak mau lagi pisah dari Masmu itu. Mas kirim salam buat Bapak, Mas Ahmad sama Mas Rosak ya. Ya insya Allah ya Mas. Hati-hati, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Nadia pamit dulu ya. Mari dulu ya. Mari Bapak. Mari. Hati-hati ya. Monggo, Pak Heru, Mbak Heru silakan. Nggih, monggo. Ya Allah, tasnya ketinggalan. Nadia temenin ngambil ya Mbak. Tunggu sebentar ya Kang Mas. Begini Ustadz, kami ingin langsung bertanya. Apakah Ustadz sudah mempunyai calon istri? Insya Allah belum Pak. Alhamdulillah. Jika benar demikian, apabila kami meminta Ustadz Syamsul untuk menjadi suami dari anak kami, Silvi, apakah Ustadz bersedia? Saya rasa Ustadz sudah kenal baik dengan anak kami, Silvi. Ustaz kok malah melamun? Tidak perlu jawab sekarang, Ustadz. Tapi kami bisa menunggu Ustadz untuk datang ke rumah kami sambil membawa jawaban yang menggembirakan. Nggak jadi ambil tasnya Mbak. Tolong ambilkan tas Mbak ya Nat. Biar Mbak tunggu di mobil saja. Bagaimana menurut Ibu soal lamaran itu? Terserah kamu, Sul. Itu kan masa depanmu. Nenek Ibu rasa-rasanya kok kamu tuh cocok ya sama Neng Zizi. Itu mungkin karena Ibu kan sudah kenal sama yang namanya Zizi, sedangkan yang namanya Silvi kan aku belum tahu. Apapun putusanmu, Ibu akan dukung kamu. Zizi, Bu. Neng Zizi. Zizi. Ya, dia memang baik, Bu. Cantik. Tapi apa aku ini pantas, Bu, menjadi anggota keluarga dari Kiai Miftah? Rasanya banyak pemuda yang lebih layak untuk meminang Zizi. Apa aku ini tidak lebih baik menikah dengan yang pasti-pasti saja? Silvi misalnya, yang keluarganya jelas-jelas sudah meminta aku. Kalau gitu, istiqomah sebelum kamu ambil putusan. Ya.
Ya Allah, ya Rabbi, hamba penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah hamba ya Allah. Rahmatilah hamba. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah yang terbaik pada hamba. Pilihkanlah yang terbaik untuk hamba ya Allah. Karena sebaik-baik rencana, tetap rencanamu yang terbaik. Ini 10. Hati-hati lu, Nat. Jangan sampai keliru taruh nama. Terus kain yang buat calon besan sama bapak ibu mendingan dari sekarang dipisah. Dek, tuker-tuker. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya anak kita akan menikah juga ya Bu. Samsul yang tadinya kita tuduh kriminal, ternyata anak yang baik dan membanggakan. Dapat istri yang salehah juga. Alhamdulillah. Utang kita tinggal 1, Pak. Nadia ndak mau nikah buru-buru. Nadia mau jadi dokter dulu. Dokter Bu, dokter. Ya wes, dokter. Mataku tegar, jiwamu hapus raguku, membuncah di hati. Subhanallah, kalian berdua sungguh serasi. Nah, ini lebih pas dari yang tadi. Subhanallah, kalian betul-betul pasangan serasi. Ini rencana Allah. Ini rencana Allah. Silvi dipisahkan dari Burhan, tapi alhamdulillah mendapatkan yang lebih baik. Kalian berdua memang sungguh serasi. Kenapa nggak dikirim lewat pos aja, Sisil? Pakai kilat tercatat. 1 hari juga sampai kok. Nggak apa-apa kok, Ma. Kan sekalian Silvi juga udah lama nggak silaturahmi ke rumah Bude. Kan dekat, cuma di Bogor, nggak jauh. Apa Papa perlu temani kamu, Silvi? Nggak perlu kok, Pa. Ya udah, kalau gitu Silvi pamit dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas Samsul. Waalaikumsalam, Silvi. Ada apa? Ini loh, Mas. Silvi mau pamit. Silvi mau ke Bogor, mau nganterin undangan untuk Budi. Kamu sendirian? Nggak ditemani keluargamu? Nggak perlu lah, Mas. Dekat ini kok, cuma ke Bogor. Oh ya, Mas. Silvi juga mau bilang sama Mas Samsul. Silvi bahagia banget karena akan mendapatkan suami sebaik Mas Samsul. Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim. Silvi? Silvi? Ya Allah. Silvi? Halo? Bohong. 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 Ini tidak benar. Ya Allah. Papa. Papa. Mama. Ya Allah. Mama. Mama kenapa, Mama? Ma. Halo. Ini dari mana ini? Apa? Kecelakaan. Allahumma firlah warham.
Allahumma Silvi, kamu ada Papa satu-satunya. Kenapa kamu tinggalkan Papa, nak? Sudahlah Pak Heru, tidak ada yang perlu disesali lagi. Ikhlaskan almarhumah. Tapi seharusnya dia menikah, Pak Ustaz. Seharusnya dia menikah. Tolong, demi kebahagiaan Silvi. Karena dia begitu bahagia menyongsong pernikahannya. Samsu, tolong nikahin Silvi. Tolong nikahin Silvi walaupun dia sudah menjadi mayat. Lihat, dia masih cantik. Tolonglah, supaya lengkap kebahagiaan Silvi. Pak, kami tahu Bapak sedang sangat sedih dan kehilangan. Tapi sekarang Silvi sudah tenang. Jangan paksa calon suaminya untuk menikahi mayatnya. Insya Allah, kalau keduanya sama-sama soleh, mudah bagi Allah untuk mempersatukan mereka di akhirat kelak. Ikhlaskan kepergiannya, Pak. Sampai kapan kamu mau terus bersedih, Ger? Percuma bibirmu bilang ikhlas tapi hatimu tidak. Silvi juga tidak mau kamu terus-terusan begini. Kamu jarang tidur. Kamu tidak makan. Apa kamu pikir itu bisa mengembalikan Silvi? Kalau kamu betul-betul sayang dia, kamu harus mengikhlaskan dia dan meneruskan hidupmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kebetulan singgah di sini, Bu. Bagaimana kabar Ibu dan keluarga di sini? Alhamdulillah, Nak. Baik-baik saja. Ya, kecuali Samsu. Dia tidak mau makan, masih melamun terus. Oh ya, Bu, saya ada sedikit oleh-oleh dari Kediri. Saya berdoa semoga Ibu dan Mas Syamsul bisa melewati semua ini. Insya Allah. Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Mudah-mudahan Samsul mau makan kalau sudah dia tahu Kediri ini. Sul, Sisi bilang kamu sudah aktif ceramah lagi. Jadi kedatangan saya ke sini mau mengundangmu ceramah di Al-Furqan, pesantren yang pernah mengusirmu dulu. Maaf, Pak Kiai. Jangan saya, Pak. Rasanya saya tidak pantas untuk ceramah di pesantren Pak Kiai. Siapa bilang, Sul? Bahkan menurutku, kamu tidak cuma pantas memberikan ceramah di Al-Furqan.
Malah jika kamu tidak keberatan, kamu juga pantas bersanding dengan Sisi, adik kandungku. Maksudnya Pak Kiai? Nyun sewu Pak Bambang dan Bu Bambang. Jika niat kedatangan kami ke sini dianggap lancang dan mungkin terlalu cepat menyampaikan ini. Begini Sul, kamu cukup kenal dengan Zidna Ilma kan? Apa menurutmu adikku tidak cukup cantik, soleha, dan baik untuk kamu sunting? Saya sih setuju-setuju saja Pak Kiai. Jadi kedatangan saya ke sini memiliki dua misi. Memintamu ceramah di Al-Furqan, dan yang terutama jodohkan kamu dengan adik. Pak Kiai, tapi saya... Kamu tidak perlu tergesa-gesa, Sul. Saya tahu kamu harus memikirkan matang-matang dulu sebelum mengambil keputusan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Assalamualaikum. Sekali lagi saya mohon maaf karena baru sekarang bisa menemui Pak Kiai. Rasanya tidak ada alasan saya menolak tawaran baik Pak Kiai. Saya dan keluarga sekarang sowan menemui Pak Kiai dengan dua misi. Yang pertama, insya Allah saya siap mengisi ceramah di Al-Furqan. Alhamdulillah. Dan misi terpenting lainnya adalah dengan mengucap bismillah, saya siap menjadi suami Zidna Ilma. Mohon doanya agar kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Apa Zidna Ilma punya syarat-syarat yang harus saya penuhi? Saya tidak punya syarat apa-apa, Mas. Gelombang silih berganti, semua adalah ujian penguat cinta. Bila hati bicara, terkadang tak perlu terucap kata-kata untuk selami dalamnya hatimu. Susah senangmu jadi bagian hidupku, karena hati bicara. tetap menjahatmu, kisahkan berjuta cerita. Hadirmu di hidupku, memberikan berjuta makna. Karunia ilahi mempersatukan dua hati. Ku rasa yang kau rasa, karena hati bicara.
cerita. Hadirmu di hidupku memberikan berjuta makna.